Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar pada bab yang kelima, yaitu tentang bab Rasul Allah idolaku. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Baik. Anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Baiklah, bersiap untuk mengikuti pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Daud adalah putra Yasa dari keturunan Bani Israel yang tinggal di Bethlehem. Pada masa itu, Bani Israel di bawah kepemimpinan Raja Talut. Namun, kekuasaan Raja Talut dibayangi penindasan oleh Raja Jalut yang berada di Palestina. Sehingga Nabi Daud alaihi salam ini hidup di bawah kepemimpinan dua raja, yaitu pada masa Nabi Daud ada dua raja yaitu Raja Talut dan Raja Jalut. Raja Talut adalah raja yang beriman, sedangkan Raja Jalut adalah raja yang kafir. Oleh karena itu, Raja Talut membangun pasukan untuk menghadapi Raja Jalut, yaitu dengan cara semua pemuda Bani Israel dikumpulkan dan dijadikan pasukan, termasuk Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam waktu itu masih remaja. Nabi Daud dikenal sangat pemberani dan memiliki keahlian bermain ketapel. Setelah pasukan terbentuk, termasuk Nabi Daud alaihissalam di dalamnya, mereka bergerak ke medan perang. Di medan perang sudah menunggu pasukan Raja Jalut yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan pasukan Raja Talut yang dimana pasukannya terdapat Nabi Daud alaihi salam. Akan tetapi pasukan Bani Israel tidak gentar menghadapi pasukan Raja Jalut yang jumlahnya lebih banyak. Sebelum berperang, mereka berdoa. Pasukan Bani Israel berdoa, yaitu, Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Perang pun terjadi antara pasukan Raja Talut dan Raja Jalut. Dan Nabi Daud berperang dengan gagah berani walaupun hanya bersenjatakan ketapel. Dan meski dengan bersenjata ketapel, ia mampu memporak-porandakan pasukan Raja Jalut. Melihat pasukannya hampir kalah, Raja Jalut menantang duel 1 lawan 1. Yang maju
dari pasukan Bani Israel ialah Daud atau Nabi Daud alaihi salam yang maju menantang Raja Jalut yang gagah perkasa. Karena pasukan Bani Israel tidak ada yang berani melawan Raja Jalut yang gagah perkasa, Nabi Daud alaihi salam maju untuk menantang Raja Jalut yang gagah perkasa dengan bersenjata, yaitu senjata Nabi Daud adalah ketapel. Raja Jalut langsung menyerang Nabi Daud dengan pedang besarnya, karena yang melawan Raja Jalut adalah anak muda, sehingga menambah kegeraman, menambah kekesalan Raja Jalut, sehingga Raja Jalut langsung menyerang Nabi Daud dengan pedang besarnya. Dengan gesit, Nabi Daud dapat menghindar dari sergapan pedang Raja Jalut. Dan pada saat Raja Jalut lengah, Nabi Daud melepaskan batu ketapel yang sangat keras batunya tepat ke arah kening Raja Jalut. Sehingga kerasnya batu ketapel membuat kening Raja Jalut pecah dan Raja Jalut terbunuh. Dan akhirnya pasukan Bani Israel mendapatkan kemenangan dengan terbunuhnya Raja Jalut, maka kaum Bani Israel mendapatkan kemenangan melawan Raja Jalut. Pasukan Raja Jalut kocar-kacir dan pada melarikan diri karena rajanya sudah terbunuh oleh pemuda yang bernama Daud yang hanya bermodalkan ketapel. Ya. Selanjutnya, setelah peperangan usai, Nabi Daud kembali ke kerajaan yang dipimpin oleh Raja Talut. Disinilah setelah peperangan, Nabi Daud menjadi raja. Atas keberhasilan Nabi Daud yang mengalahkan Raja Jalut, Nabi Daud diangkat menjadi panglima perang oleh Raja Talut. Bani Israel sangat menghormati raja atau menghormati Nabi Daud melebihi rajanya, yaitu Raja Talut, karena Nabi Daud alaihissalam adalah sosok pemuda yang gagah berani, sehingga juga memiliki keberanian dan penghargaan, yaitu dengan mengalahkan Raja Jalut. Ya. Raja Talut iri kepada Nabi Daud karena rakyatnya lebih menghormati Daud alaihissalam dibandingkan dirinya, sehingga Raja Talut berusaha menyingkirkan Nabi Daud. Seluruh usaha dilakukan oleh Raja Talut untuk menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam, namun usahanya selalu gagal. Dan pada akhirnya muncullah perang antara pasukan Talut dan pasukan Daud, yaitu pasukan yang pro atau yang mendukung Raja Talut untuk menyingkirkan Nabi Daud, dan pasukan Nabi Daud yang membela Nabi Daud atas kebenaran yang dia lakukan. Ya. Pada perang tersebut Raja Talut terbunuh. Karena sebab terbunuhnya Raja Talut, kemudian Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja menggantikan Raja Talut. Selanjutnya Daud alaihissalam diangkat menjadi rasul. Setelah menjadi raja, Daud diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Zabur sebagai pedoman bagi kehidupan Bani Israel melalui perantara Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam
Semenjak menjadi raja, beliau memerintah dengan jujur dan adil dan amanah, yaitu dengan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya. Dan Nabi Daud alaihissalam juga hidup sederhana. Gajinya sebagai seorang raja banyak disedekahkan kepada fakir dan miskin. Dan Nabi Daud alaihissalam pun juga menghidupi kehidupan keluarganya dengan hasil kerjanya sendiri. Dan kegiatan Nabi Daud alaihissalam yaitu sehari ia berpuasa dan sehari berikutnya ia berbuka. Dan apabila di antara kita yang melakukan puasa sehari berpuasa kemudian esoknya berbuka dan esoknya lagi berpuasa, maka orang tersebut sedang melaksanakan puasa Daud. Itulah tentang puasa yang dilakukan oleh kita sehari berpuasa dan sehari tidak, itu telah dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Untuk mendukung dakwahnya Nabi Daud alaihissalam, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu mukjizat berupa Nabi Daud alaihissalam dapat melumat besi yang sangat keras, kemudian memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, serta dikaruniai suara yang merdu. Suatu ketika Bani Israel terjangkit kolera. Banyak penduduk yang meninggal karena penyakit itu. Kemudian Nabi Daud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hilanglah penyakit itu. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas doanya dikabulkan sehingga penyakit kolera itu hilang, Nabi Daud alaihissalam beserta putranya bernama Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Itulah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, adalah seorang pemuda yang gagah berani yang mampu mengalahkan Raja Jalut yang kafir. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kitab Zabur sebagai pedoman bagi kehidupan Bani Israel. Itulah pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Daud. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.